Oke guys, kita lanjut ke episode yang ketiga serial manhwa yang berjudul Solo Leveling. Oke, setelah berjalan begitu lama menyusuri lorong Jinwoo dan yang lainnya, belum juga menemukan apapun nih. Di perjalanan Jinwoo meminta maaf pada Miss Juhe karena keputusannya dia harus ikut melanjutkan berburu karena Miss Juhe sebelumnya memilih untuk kembali ya. Dengan santuinya Jinwoo berkata, "Apa kau tidak masalah?" Lantas Miss Juhe pun menjawab dengan marah nih. "Jujur saja, tentu saja itu masalah. Apa kau gila? Barusan jika kau tertusuk sedikit di atas jantungmu pasti berlubang. Dan itu belum termasuk tangan dan kakimu. Aku begitu kesusahan menyembuhkanmu. Apa yang membuatmu mengatakan iya, ha? Apa kau melukai kepalamu juga, ha?" Jinwoo pun hanya bisa berkata maaf. Dengan sisa kemarahannya pun Miss Juhe berkata, "Apa kau menyesal?" Tertunduk malu, Jinwoo pun mengiyakannya. Namun setelah Jinwoo menyesali perbuatannya itu, Miss Juhe malah meminta untuk mentraktirnya makan. Nani? Sontak permintaannya itu membuat Jinwoo melongo hingga membuat pipinya memerah. Melihat tanggapan Jinwoo yang seperti itu, Miss Juhe pun berkata, "Apa kau tak mau makan denganku?" Sontak Jinwoo terkaget dan berkata, bukan begitu maksudku." Ya, aduh parah bener nih. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba seorang berkata, "Di sini ruang bosnya." Mereka pun berdiri di depan sebuah pintu yang cukup besar. Sembari keheranan, mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Paman Kim dan Paman Baik pun saling berbicara. "Hei, bukankah ini berbahaya?" "Ya." Namun Paman Song Cheol yang berada paling depan pun membuka pintunya dan berkata, "Apa kau akan kembali dan tidak membawa apa-apa setelah datang ke sini? Kita bisa saja jadi yang pertama datang ke dungeon ini. Siapa yang ingin keluar, bisa pergi. Aku akan ke dalam meskipun harus sendirian." Melihat keyakinan Paman Song Cheol, anggota lain pun menjadi bersemangat untuk ikut. Ketika pintu itu terbuka, api biru menyala di setiap obor yang ada di ruangan itu. Dan nampaklah ruangan besar dengan banyak patung yang sudah dipenuhi lumut. Semua orang tampak terkagum, meskipun mereka merasa takut dan aneh dengan tempat itu. Begitupun dengan Jinwoo yang begitu terkagum dengan patung yang paling besar di sana. Sedangkan Paman Song yang terheran memandangi sesuatu yang seperti segel sihir. Kemudian seseorang memanggilnya, "Tuan Song, sesuatu tertulis di sini. Anda harus melihatnya." Kemudian mereka semua menghampiri sebuah patung yang memegang sebuah prasasti yang bertuliskan huruf kuno. Tuan Song pun membaca setiap tulisan pada patung itu. Komandemen Kuil Kartenon. Pertama, sembah yang mulia. Kedua, puji yang mulia. Di tengah-tengah kejadian itu, Miss Juhe merasakan bahwa mata patung yang paling besar di sana meliriknya dan menceritakan itu pada Jinwoo. Namun, ia tidak percaya hingga kalimat terakhir dalam tulisan kuno itu diucapkan oleh Paman Song. Jinwoo pun merasakan sesuatu perasaan yang aneh. Ketiga, buktikan kesetiaanmu. Mereka yang tidak mentaati perintah tidak akan hidup kembali. Dan di saat kata terakhir itu diucapkan Paman Song, pintu ruangan itu pun tertutup. Sontak kejadian itu membuat mereka semua menjadi ketakutan. Semua orang pun menjadi kebingungan. Lalu Paman Plontos Jangkung Badak pun memilih untuk pulang deh. Ketakutan nih guys. Sambil berjalan ke arah pintu, ia berkata, "Bosnya, harta karun atau apalah itu kalian ambil saja semua. Semoga kalian beruntung." Ketika hendak membuka pintu, Paman Song menyadari sesuatu dan langsung berteriak, "Berhenti! Jangan sentuh pintu itu!" Namun semua sudah terlambat. Salah satu patung penjaga itu bergerak mengayunkan senjatanya dan menebas kepala si Paman Plontos itu hingga mokad seketika guys. Waduh, kejam nih patung nih. Anggota lain pun langsung panik dengan kejadian itu karena ternyata patung di sana bisa bergerak. Namun di sini Jinwoo malah teringat kata-kata Miss Juhe sebelumnya dan langsung menoleh ke arah patung besar. Ternyata dengan mata menyala patung itu sedang menatap mereka. Lalu kita lanjutkan di video selanjutnya ya, karena episodenya sampai di sini guys, digantung gitu guys. Oke, terima kasih, see you.